Siapa yang syukur? Di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang syukur itu mereka yang melaksanakan sholat, mereka itulah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bersyukur itu yang salat, bukan yang selalu bersalat alhamdulillah alhamdulillah. Bang itu dia nalo mana syukur makor. Bukan mulut, dengan ibadah, dengan gerakan, dengan amalan. Bukan cuma lisan alhamdulillah alhamdulillah, gerakan dengan hati, dengan amalan. Jadi tidak ada alasan, Pak. Dia itu mulai sumpahnya maket dia itu udah ki. Dia itu tudangnya baring. Tidak bisa baring, tidak bisa bergerak. Mata masih bisa bergerak, pakai untuk sholat, ruku, sujud, gerakan mata. Tidak bisa kan masih hati ada. Itulah sebabnya Allah katakan orang-orang yang beriman kepada Allah itu mengingat kepada Allah. Apa kata Allah? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Subhanallah. Orang-orang yang berdiri mengingat Allah, duduk mengingat Allah, baring juga mengingat Allah, memikirkan tentang ciptaan Allah. Ini dia mas sempaja tatong itu tudang, sore tudang dia nulai. Kalau tidak bisa berdiri duduki. Boleh di Masjid Nabawi di tiang-tiang seperti begini ada kursi di surut-surutnya di tiang. Untuk apa? Untuk mereka yang tidak mampu berdiri. Nah dia itu masuk pajak Pak, dia ulih makadena. Itu udah ki kampangan ngana. Baring Pak. Dia ulih kedoe. Matata Pak, matata kedo mau pisan nama pada kedo mau pita tapi mau pedi benak empat di mata Kak. Atita Pak, atita. Empat itu atiku mate bawah nih Pak. Kata desi sagatin apa maka Nabi ta orang yang bersikir kepada Allah sesungguhnya orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak pernah mengingat Allah bagaikan orang hidup dan orang mati. Jadi kau mati lemah bawa nih masa degatin nah subhanallah tidak ada alasan sekali. Sogi Kak tulemok kalah sogi Nabi Sulaiman punya istana, di depan istananya ada kerikil tanya batu emas. Tare ini bat masuk ke yolo bolamu matari wanita de kuelei. Tapi tetap ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah tidak dilalaikan dengan pangkat, jabatan, harta. Denak kelupa di Allah Ta'ala walaupun dikasih kekayaan. Kasih asik kasih. Be kuncarana lo masih biasa ko bosi bocor si kasih bolai, lapek melo masih ta masih we bolai. Dia sempal masuk aja. Tulemu kala Nabi Isa. Hartanya Nabi Isa cuma sisir. Rumahnya cuma kandang domba dikatakan ada di kandang saja, tapi tetap mengingat kepada Allah. Dia gak alas melasa Kak Ustaz mulai mau colasan Nabi Ayub. Nabi Ayub paling sakit. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakitnya, padahal orang Nabi Ayub ini punya banyak rezeki dari Allah, nikmat diberikan oleh Allah berlimpah, bahan makanan, istri, kemudian anak-anaknya yang taat kepada Allah, tapi semua diambil oleh Allah. Anaknya diambil, harta, pertanian, semua diambil oleh Allah, diuji oleh Allah, kemudian diberikan penyakit. Suatu ketika istrinya berkata kepada suaminya, Nabi Ayub, ya Nabiullah, wahai suamiku Nabiullah, surono pung Allah Ta'ala magi dia temelo 2000 Allah Ta'ala kau nabi ki pasti dikabulkan itu wahai suamiku. Berdoalah kepada Allah wahai suamiku supaya engkau disembuhkan dari penyakit ini. Kamu kan nabi, orang yang dicintai oleh Allah, berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Maka di Nabi Ayub, wahai istriku, berapa tahun saya sakit, saya tahu nggak melasa wahai istriku, saya tahu nggak melasa 8 tahun wahai suamiku. Saya tahu kan nalika nikmat Allah Ta'ala berapa tahun saya diberikan kenikmatan yang berlimpah dari Allah, kurang lebih 80 tahun wahai suamiku. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, saya malu kepada Allah, saya baru diuji 8 tahun dengan penyakit ini, sementara Allah berikan saya kenikmatan 80 tahun lamanya. Saya tidak akan minta doa untuk disembuhkan. Biarlah seluruh tubuh ini hancur, yang penting lidahku dan hatiku tetap utuh supaya saya bersikir kepada Allah. Subhanallah. Ini lapiala saulu cek dek dia gagah. Ada yang separah penyakitnya Nabi Ayub. Subhanallah. Agak alasan tidak ada alasan. Dan orang yang lalai di dunia ini, mereka akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai karena harta, berlomba-lomba dengan harta, berlomba dengan pangkat jabatan, tidak dilarang. Bahkan sudah dijelaskan tadi ayatnya, persilahkan.
Tapi Allah melarang kita kalau kita lalai.